wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kedua 2 Mapel Umum 2025. Perkenalkan, nama saya Juni Asmira dengan NIP 201072520030 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 11 Mas Nurul Hidayah Simatorkis dengan materi kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'in, berdoa. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Kapten. Abdul Wahid. Andi Salsabila. Alwasi. Andi. Sakit. Diana Sari. Marsial. Naswatun Fadila. Siti Aulia Jamila. Suci Ramadhani. Tami Matua. Penny Hartanti. Rizky Mukhtar. Yuliana Sari. Bagaimana kabar anak-anak itu semua? Baik, Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Itu kok sampah ada? Coba ambil dulu, Nak. Ada piket tadi di kamera. Kenapa masih ada sampah? Kok belum kena keluar? Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang mutiara timur. Apa mutiara dari timur itu? Coba tunjuk tangan siapa? Yaitu rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, jintan, kapulaga, dan merica yang dicari oleh bangsa barat di Kepulauan Nusantara. Nah, terima kasih Pak Rozi. Nah, mutiara dari timur itu bahwa bangsa barat mereka melakukan penjelajahan samudera ke Indonesia tujuannya untuk memburu dan berdagang rempah-rempah, terutama memonopoli tanaman rempah yang ada di Indonesia.
tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis berkembangnya penjelajahan samudera bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Prancis. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia. Nah, di sini ada negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia melakukan penjelajahan samudra. Nah, ada negara Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Tujuan mereka adalah gold, glory, dan gospel. Ya, silakan amati gambar yang ada di depan. Ada yang tahu gambar apa ini? Silakan dijelaskan. Cengkeh, pala, kayu manis, jintan, kapulaga, lada, dan merica. Nah, terima kasih. Selanjutnya, kolonialisme atau pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme ini adalah upaya penguasaan wilayah tertentu untuk dijadikan koloni demi eksploitasi sumber daya. Nah, jadi kolonialisme ini adalah sistem penjajahan di mana negara induk itu diambil kekayaan alamnya, nah kemudian wilayah tersebut dikuasai. Nah, kemudian imperialisme adalah politik menguasai negara lain untuk kepentingan negara penakluk melalui penanaman pengaruh. Nah, imperialisme ini tidak setara dari kolonialisme. Kenapa? Karena yang dikuasai itu adalah aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kalau di kolonialisme termasuk dia manusianya atau rakyatnya yang dikuasai atau dijadikan budak pekerja. Selanjutnya, nah ini ada, siapa yang tahu bendera apa ini? Ada yang tahu gambar ini? Ayo, berdiri. Ini adalah bendera Prancis dengan warna benderanya biru, putih, dan merah. Yang putih kedua adalah foto negara Belanda dengan warna benderanya di atas warna merah, warna putih, dan warna biru. Yang ketiga foto bendera Portugal, dan yang keempat foto bendera Spanyol. Terima kasih. Nah, yang dijelaskan oleh kamu Ibnu, betul ya? Nah, jadi gambar pertama ini adalah gambar bendera. Nah, di Prancis itu dia melakukan penjelajahan samudera di Indonesia. Nah, di mana fokus utamanya bukan lemparan saja, tetapi dia juga melakukan nantinya penanaman tanaman kopi. Ya, jadi sewaktu Prancis pemerintah Indonesia yang ditanam paling banyak itu adalah tanaman kopi. Kamu suka kopi enggak? Suka. Nah, jadi kopi itu apalagi zaman sekarang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, seperti kopi meris, kopi apa lagi? Cappuccino, apa lagi? Kopi luwak.
Nah, Spanyol ini negara yang pertama datang ke Indonesia. Yang pertama menginjakkan kaki ke Kepulauan Maluku. Dia langsung ke Maluku, tepatnya di Sore. Nah, kenapa dia langsung ke sana? Karena di sana itu pusat mereka yang paling banyak. Nah, itu tadi tentang bendera empat negara. Makmur Jaya, Jaya Makmur, Makmur Jaya, Jaya Makmur, Makmur Jaya, Isma Jaya, Isma Makmur, Isma Makmur. Ini dah. Bisa 2 menit. Yang lain lah. Oke. Ini apa? Terus ini. Belanda, Ini. Portugal, dan Spanyol. Oke.
membangun kota Amsterdam dengan cara menimbun laut. Dari mana hasilnya itu didapat? Dari kekayaan alam Indonesia, yaitu rempah-rempah yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Yang kedua ada glory. Glory itu mencari kejayaan, kejayaan jabatan, kemudian kekuasaan. Nah, kekuasaan yang ada di Indonesia, jabatannya misalnya sebagai gubernur jenderal. Nah, kemudian rajanya juga dikuasai. Raja itu dikuasai oleh bangsa Eropa. Kemudian gospel. Gospel ini adalah menyebarkan agama Kristen, agama Nasrani, agama Katolik dengan Protestan. Nah, sebelum masuk agama Kristen Protestan dengan Katolik ini sudah ada agama Islam. Dan sebelum Islam masuk sudah ada agama Hindu. Nah, masuk pula agama Kristen Protestan dengan Katolik. Nah, kemudian ada faktor pemicu. Nah, faktor pemicu di mana jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ini disebabkan karena kota Konstantinopel ini adalah jalur perdagangan rempah yang ada di Asia, kemudian Eropa ya. Kemudian jatuh ke tangan Turki Utsmani, di mana para pedagang dari barat Eropa itu mereka tidak boleh lewat dan tidak boleh mengunjungi jalur perdagangan rempah tersebut. Nah, dilarang oleh Turki Utsmani. Nah, di sini ada jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453 yang menyebabkan krisis ekonomi dan terputusnya jalur perdagangan rempah. Nah, yang seperti Ibu sebutkan tadi, terputuslah jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa, sehingga bangsa Eropa harus mencari jalur perdagangan lain. Nah, boleh lewat. Nah, cari jalur perdagangan lain. Nah, terima kasih. Nah, itu tadi materi kita tentang kolonialisme dan imperialisme. Dan Ibu akan beri kamu dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kalian berdiskusi dan ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab dan akan kamu presentasikan nanti di depan.
Pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah pembentukan pemimpinan penduduk suatu negara di wilayah asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan teknologinya. Imperialisme adalah perluasan kekuasaan suatu negara atas negara lain secara politik, ekonomi, atau ideologi demi kepentingan sendiri. Ada yang menanggapi? Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Menurut saya kurang tepat. Kurang tepat itu ialah imperialisme adalah kebijakan yang bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan baik secara langsung atau tidak langsung dengan dominasi politik, ekonomi, dan budaya. Kolonialisme adalah praktek penguasaan suatu wilayah oleh negara lain dengan tujuan menguasai SDA dan memperluas wilayah kekuasaan. Nah, pertanyaan yang kedua. Ya, Arif Rahman. Apa kaitan kolonialisme dan imperialisme? Kolonial dan imperialisme adalah dua konsep yang saling berkaitan, di mana ini imperialisme seringkali menjadi dorongan di balik kolonialisme. Ada yang mau menanggapi? Oke, bukan suaranya, Mbak. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Apa kaitan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme disponsori oleh Belanda dan Inggris, sementara imperialisme disponsori oleh negara Portugis dan Spanyol. Kaitan kolonialisme dan imperialisme adalah sama-sama untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia. Nah, terima kasih, Mas Sofi. Kemudian pertanyaan ketiga. Cepat. Oke, Rizky Nayati. Mari ke kamera. Adapun pertanyaannya, jelaskan faktor penjelajahan samudra. Faktor-faktor penjelajahan samudra ialah 1. Gold, yaitu mencari kekayaan berupa emas, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Yang kedua, glory, mencari kejayaan atau jabatan, kemudian kekuasaan. Yang ketiga, gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Pertanyaan yang keempat. Menanggapi? Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Andi, silakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Mengidentifikasi faktor-faktor penjelajahan samudra. Faktor-faktor penjelajahan samudra adalah kombinasi dari dorongan ekonomi seperti pencarian rempah-rempah dan keinginan untuk kekayaan, gold, serta kejayaan, glory, dorongan keagamaan untuk menyebarkan agama, gospel dan kemajuan, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi seperti kompas dan kapal lebih baik. Nah, lanjut. Terima kasih ya. Kenapa kurang terdengar? Ada yang bisa menambahkan? Saya akan menyampaikan pertanyaan dari kelompok 3.
Jawab pertanyaan nomor 5. Apa fungsi rempah-rempah untuk bangsa Eropa? Yaitu untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Nah, terima kasih. Nah, dari materi yang sudah kita ibu terangkan dan sudah kita diskusikan, ibu akan melakukan refleksi di mana kolonialisme dan imperialisme ini merupakan salah satu penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat, di mana sangat merugikan sekali kepada negara Indonesia. Dan di mana kekayaan alam kita itu diambil, digerok, dibawa ke negaranya untuk kekayaan negaranya. Nah, contoh tadi ada negara Belanda yang disebutkan tadi, dia menjajah selama 3,5 abad. Waktu 3,5 abad itu tidak sedikit. Nah, jadi sehingga kota Amsterdam tadi yang awalnya laut bisa ditimbun menjadi sebuah kota. Nah, itu dia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya tentang kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, silakan disiapkan. Ista'id Salim.